Perkenalkan, nama saya Thomas Lois Krista dengan NIM 2200302007 dari kelas 21. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang rencana bisnis atau bisnis plan buku kerja yang ke-6. Produk atau jasa konsultansi Silky Pudding. Penyusun rencana bisnis saya sendiri, Thomas Lois Krista. Yang pertama, deskripsi usaha diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang pertama ada data perusahaan, nama perusahaan Silky Pudding, tempat di Blok I nomor 5, Jalan Puri Gading Utara Raya nomor 2, RT 04, RW 9, Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Basis usaha, usaha berkembang. Bentuk usaha, makanan manis atau dessert. Yang kedua ada data pengusaha, nama Thomas Lois Krista, tempat atau tanggal lahir Jakarta 9 bulan Februari 2002. Pendidikan sedang menjalani S1 program studi manajemen perhotelan Fakultas Ekonomi STAIN. Kualifikasi profesi bisnis makanan manis atau dessert. Selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan perusahaan Thomas Lois Krista yang bertugas sebagai pemilik dan pimpinan, selaku integrator, sebagai mediator, mendelegasikan wewenang, sebagai penentu arah. Terus selanjutnya ada bagian operasi produksi. Ada Michael dan Inggar yang bertugas menjaga kualitas produk, membuat laporan produksi, memastikan lingkungan kerja selalu rapi dan bersih, menjaga keamanan kerja, dan yang terakhir menyiapkan peralatan produksi. Selanjutnya ada bagian jaminan mutu. Itu ada Faro dan Nael. Yang pertama melakukan pembelian atau pemesanan bahan baku. Yang kedua menjaga kualitas mutu bahan. Yang ketiga mencari informasi keberadaan bahan baku. Selanjutnya ada alasan pemilihan bisnis. Saya memilih bisnis usaha Silky Pudding karena hampir semua orang menyukai makanan manis ini. Hidangan ini sangat mudah dikonsumsi, penyajiannya juga simple, juga dapat dikonsumsi setiap kita inginkan. Untuk rasa pun dapat dimodifikasi dengan mudah dan yang paling penting menyehatkan. Yang kedua ada analisis pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan SP5. Yang pertama ada produk. Silky Pudding berbahan dasar susu sehingga memiliki tekstur yang sangat lembut dan tersedia dengan banyak variasi rasa. Yang B, lokasi atau distribusi Blok I nomor 5, Jalan Puri Gading Utara Raya nomor 2, RT 04, RW 9, Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Harganya untuk satu gelas atau cupnya Rp15.000. Promosi akan dilakukan secara langsung atau direct dengan mengenalkan produk Silky Pudding ini kepada warga sekitar, dan juga yang pasti kita juga akan memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga ada analisis operasional. Diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Yang A, desain produk. Nama produk atau jasanya Silky Pudding. Karakteristik produk atau jasa memiliki banyak variasi rasa. Manfaat produk: menjaga kesehatan saluran pencernaan, memelihara daya tahan tubuh, melancarkan BAB, meningkatkan jumlah bakteri baik, meminimalisirkan resiko kanker usus. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, tuang tepung maizena dan Nutrijel ke dalam panci kosong dalam keadaan kering, aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang susu cair secukupnya, aduk kembali sampai adonan tidak menggumpal. Kalau adonan sudah halus dan tidak ada bubuk yang menggumpal, masukkan sisa dan gula. Selanjutnya masukkan adonan di atas api sedang sambil terus diaduk sampai adonan mendidih, lalu matikan kompor. Tambahkan rasa seperti coklat, taro, dan lain-lain. Selanjutnya aduk dan tunggu sampai
uap panasnya hilang, kemudian masukkan adonan ke dalam kemasan atau cup lalu didinginkan di kulkas. Yang ketiga ada analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang A, analisis peluang pasar. Target penjualan produk ini diperuntukkan untuk semua kalangan dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Produk ini juga selalu berinovasi dalam menjual produk ini dengan menambah variasi rasa baru yang mungkin akan disukai warga sekitar. Yang B, tingkat persaingan sedang. Dikarenakan silky pudding masih sangat baru dan masih banyak orang yang belum mengetahui silky pudding. Biasanya pesaing hanya menjual puding biasa, bukan silky pudding. Yang kelima ada analisis keuangan, dilakukan berdasarkan biaya dari penerimaan, pendapatan, dan RC rasio usaha. Yang A, analisis biaya usaha, biaya tetap. Itu ada kulkas dengan jumlah 2 unit, harga 300.000, jumlah harga 600.000, masa pakai 5 tahun, penyusutan tahun 606.000, penyusutan bulan 50.500. Yang kedua ada panci dengan 4 unit, harga 100.000, jumlah harga 400.000, masa pakai per tahun 5, penyusutan 36.000, penyusutan bulan 3.000. Yang ketiga kompor gas dengan 4 unit, harga 300.000, jumlah harga 1.200.000, masa pakai 5 tahun, penyusutan per tahun 1.200.000, penyusutan per bulan 100.000. Yang keempat ada sendok adonan dengan jumlah unit 7, harga 2.000, jumlah harga 14.000, masa pakai 3 tahun, penyusutan 6.000 per tahun, penyusutan bulan 500 perak. Yang kelima ada sendok dengan 25 unit, harga 4.000, jumlah harga 100.000, masa pakai 3 tahun, penyusutan per tahun 12.000, penyusutan bulan 1.000. Yang keenam ada sendok kuah besar dengan 3 unit, harga 14.000, jumlah harga 42.000, masa pakai per tahun 3 tahun, penyusutan per tahun 24.000, penyusutan per bulan 2.000. Yang ketujuh ada saringan dengan 2 unit, harga 12.000, jumlah harga 24.000, masa pakai 3 tahun, penyusutan 18.000 per tahun, penyusutan bulannya 1.500.000. Terus yang ke-8 ada baskom kecil, jumlah unit 5 unit, harga 6.000, jumlah harga 30.000, masa pakai 3 tahun, penyusutan 30.000 per tahun, penyusutan bulannya 2.500. Terus yang ke-9 ada timbangan dengan 2 unit dengan harga 70.000, jumlah harga 140.000, masa pakai 3 tahun, penyusutan per tahun 84.000, penyusutan per bulan 7.000. 10 box pendingin 4 unit, harga 90.000, jumlah harga 360.000, masa pemakaian 3 tahun, penyusutan per tahun 102.000, penyusutan per bulan 8.500. Yang ke-11 ada kursi 14 unit, harga 40.000, jumlah harga 560.000, masa pakai 3 tahun, penyusutan per tahun 60.000, penyusutan per bulan 5.000. Yang terakhir ke-12 ada meja dengan unit 5 dengan harga satuan 300.000, jadi jumlah harganya 1.500.000, masa pakai 3 tahun, penyusutan tahun 180.000, penyusutan bulan 15.000. Jadi total biaya tetapnya ada 4.970.000 dan total penyusutan per bulannya ada 196.500. Selanjutnya ada biaya variabel.
Yang pertama ada bahan baku atau pokok, susu cair dari air, jumlah unit 4 galon, harga satuan 20.000, jumlah harganya 80.000. Yang kedua ada gula pasir 5 paks, harga 15.000, jumlah harga 75.000. Tepung maizena 5 paks, harga satuan 7.500, jumlah harga 37.500. Jeli bubuk 20 paks, harga satuan 5.000, jumlah harga 100.000. Susu kental manis 10 paks, harga 9.000, jumlah harga 90.000. Yang keenam esens rasa 8 paks, harga satuan 6.000, jumlah harganya jadinya 48.000. Yang ketujuh ada topping kayak buah, atau ada koko dan lain-lain. Itu jumlah unitnya ada 20 buah dengan harga satuan 10.000, jumlah harganya jadinya 200.000. Selanjutnya ada bahan pendukung. Itu yang pertama ada kemasan 300 paks dengan harga satuan 500 perak, jumlah harganya jadi 150.000. Sendok plastik 300 pak dengan harga satuan 500 perak, jumlah harganya jadi 150.000. Sewa tempat 1 unit dengan harga 20 juta, jumlah harganya jadinya tetap 20 juta. Yang keempat ada gas 4 tabung 20.000 dengan harga satuan, jumlah harganya jadinya 80.000. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir ada tenaga kerja. Yang pertama pembuat silky pudding ada 4 orang dengan harga 30.000, jumlah harga 120.000. Yang kedua administrasi keuangan dengan jumlah unit 1 orang dengan harga 40.000, jumlah harganya 40.000. Yang ketiga ada pengadaan bahan 2 orang dengan harga 25.000, jumlah harga jadi 50.000. Yang terakhir ada pembagian bahan baku itu 2 orang dengan harga 25.000, jumlah harganya jadinya 50.000. Jadi total biaya variabelnya ada 21.270.500. Selanjutnya biaya variabel per bulannya jadinya 21.270.500. Yang biaya lain-lain per bulan itu ada transportasi, itu jumlah volumenya ada 1, unitnya 1 bulan, harga 200.000, jumlah harga 200. Terus yang kedua ada promosi, jumlahnya ada 1 unit 1 bulan, harga unit 100.000, jumlah harga 100.000. Yang ketiga ada listrik, volume jumlah ada 1, volume unit 1 bulan, harga unitnya 500.000, jumlah harganya 500.000. Jadi total biaya lain-lain per bulannya itu ada 800.000. Selanjutnya yang B, penerimaan pendapatan dan RC rasio usaha. Itu jumlah produksi layanan itu 2.500 paks dengan harga per unit 15.000. Penerimaan per harinya jadinya 1.250.000, penerimaan per bulannya 37.500, jadi totalnya 37.500. Total pendapatan laba per bulan sama dengan itu total revenue dikurangi total cost, jadinya 37.500.500 dikurang 800.000 dikurang 21.270.500 dikurang 196.500 jadinya 15.233.000. Selanjutnya ada analisis SWOT atau SWOT, dilakukan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Yang A, straight, harga yang terjangkau, proses pembuatan yang cepat atau tidak memakan waktu yang lama, memiliki manfaat kesehatan, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, biaya bahan baku yang rendah,
Terus yang B, weakness, makanan ini tidak bisa bertahan lama, mudah basi. Kurang populernya makanan silky pudding. Selanjutnya yang C, opportunities, modal yang digunakan tidak besar. Silky pudding memiliki potensi yang besar jika dipromosikan dengan baik. Selanjutnya ada treat, munculnya pesaing baru makanan manis atau dessert, banyaknya yang tidak tahu tentang silky pudding. Yang terakhir, kesimpulan, usaha silky pudding adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. Peluang usaha ini sangat baik apabila ditekuni dan dikembangkan lagi, tergantung dari seberapa besar modal yang dimiliki. Sekian presentasi saya tentang buku kerja yang 6. Terima kasih.